penting jangan backlink dan lain-lainnya, karena itu malah dia bisa menimbulkan karat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuda Azizi di channel Warung Bilah Nusantara. Bilah, baik dia jenis modern maupun tradisional ataupun pusaka, tentunya pada saat disimpan dia akan berkesempatan untuk timbul karat ataupun korosi, terutama pada bilah-bilah jenis pusaka ataupun jenis tempat lipat, ataupun memang dia jenis-jenis besi-besi hitam yang dia mengeluarkan urat atau pamor. Itu lebih rawan untuk terkena karat apabila tidak diperhatikan dan tidak dirawat secara kontinu. Biasanya kita para pecinta bilah itu hanya senang melihat, namun jarang untuk memegang-megangnya. Padahal konsepnya penikmat itu adalah melihat dan dipegang. Pada saat dipegang itu jarang sekali kita yang memang mau meluangkan waktu sekedar untuk membersihkan ataupun untuk mengelap-elap bilah tersebut, sehingga dia akan terjadi korosi. Seperti di video sebelumnya, ada satu bilah badik jenis capit bekining yang dia sambungan antara kining dengan bilah utamanya itu ada kuning, ada logam kuning yang entah itu kuning emas ataupun kuningan, yang jelas itu berwarna kuning, itu punya berkarat, sangat-sangat berkarat ya. Itu kita janji kemarin pada saat kita post videonya kita akan bersihkan, dan kita akan buatkan tutorial bagaimana cara membersihkannya. Adapun alat-alat yang memang kita persiapkan untuk membersihkannya, yang pertama adalah sikat gigi. Ya, yang pertama adalah sikat gigi. Sikat gigi ini tujuannya yaitu untuk menyikat karat yang lumayan cukup membandel. Setelah itu ada sabun colek. Ini juga diperuntukkan untuk menyikat karat yang lumayan cukup membandel. Sabun colek ini bisa diganti dengan apapun mereknya, mau Rinso dan lain-lain. Yang penting ada jenisnya, dia berbusa. Namun ada juga yang dia lebih berani memakai seperti bubuk soda api. Nah, itu lebih cepat lagi untuk membersihkan karatnya, tapi memang dia susah untuk ditemui. Pada kesempatan kali ini kita memang sediakan barang-barang ya, kita memakai bahan-bahan yang memang mudah ditemui oleh sahabat bilah Nusantara dimanapun berada. Itu ada sikat gigi, sabun colek. Setelah itu kita ada jeruk. Jeruk ini terserah mau jeruk nipis, mau jeruk melon atau jeruk apapun. Ini kita menggunakan jeruk nipis karena katanya yang lebih banyak yang lebih banyak yang lebih banyak airnya katanya jeruk nipis. Setelah itu tentunya ada pisau untuk membelah-belah jeruk nipisnya ya. Ada pisau untuk membelah-belah jeruk nipisnya. Setelah itu kita sediakan ember berisi air. Nanti pada saat kita mau membersihkan dari karat ya, kita tidak usah bolak-balik lagi ngambil air. Setelah itu lap kering. Setelah lap kering kita ada, nah ini dia paralon bekas. Dia tujuannya untuk merendam bilahnya. Kalau tidak ada paralon bekas, bisa menggunakan aqua bekas ataupun apapun. Isi dari paralon bekas ini adalah air, larutan air berisi, terserah kawan-kawan, ada pilihannya. Yang pertama itu air kelapa, yang kedua bisa citrun atau soda kue. Nah, itu terserah kawan-kawan mau memilih yang mana ya. Terserah kawan-kawan memilih yang mana. Yang jelas pada saat dia direndam, tolong perhatikan secara kontinu 5 menit sekali diperhatikan, 5 menit sekali diperhatikan. Rendam saja selama 15 menit seperti ini. Nah, ini sudah saya rendam terlebih dahulu selama 15 menit ya. Oke, kita langsung saja
Yang pertama yaitu kita rendam selama 15 menit. Setelah direndam 15 menit, kita langsung cabut bilahnya. Kita cabut bilahnya. Kita perhatikan masih ada beberapa karat membandel, ya. Masih ada beberapa karat yang memang di sini. Ini nanti yang memang akan kita bersihkan menggunakan sabun colek boleh, rinso boleh, ataupun soda api juga boleh. Terserah sahabat Bilah Nusantara adanya apa. Cuman kalau saya enak pakai sabun colek, lebih aman. Setelah itu ini, kalaupun dia memang kawan-kawan tidak mau menggunakan apa namanya, tidak mau menggunakan citron, boleh menggunakan apa namanya, air kelapa. Terserah mau pakai yang mana. Yang pasti dua-duanya harus diperhatikan supaya dia si airnya tidak tidak memakan bilah, ya, tidak menyebabkan bilah itu kemakan. Karena apalagi citron, dia lumayan cukup keras. Di seperti ini kan saja sampai dia semua karatnya membersih. Ada yang dia tidak menggunakan sikat, ada yang langsung dipijit, ada juga yang dia menggunakan jeruk nipis. Setelah itu sabun, jeruk nipisnya yang digosok. Namun ini kita coba menggunakan sikat agar dia lebih bersih, karena kemarin bilah ini sangat-sangat kotor. Bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu cara perawatan bilah sehari-hari. Ini rencananya dulu kita mau rawat ringan, ternyata selip dia sangat-sangat berkarat. Terus disikat halus seperti biasa. Sikatnya silahkan beli ataupun menggunakan sikat bekas yang dia soft ataupun medium, jangan yang hard, ya. Sudut-sudut bilahnya itu diperhatikan, disikat sampai bersih. Setelah disikat, baru kita coba bersihkan menggunakan air lagi. Ini sangat-sangat gampang, sahabat Bilah Nusantara sekalian. Sangat-sangat gampang. Jadi sarungan kayak gini aja dia bisa kita melakukannya, karena memang dia sangat-sangat gampang dan nyaman. Namun hati-hati apabila membersihkan pusaka, jangan sampai terluka ataupun yang lain-lainnya. Terus kita bersihkan pelan-pelan. Ya, kalau ada yang menurut sahabat Bilah Nusantara sekalian lebih efektif caranya, silahkan komen, ya. Kita sharing-sharing, namun tolong jangan saling menghujat, karena beda orang, beda cara membersihkan. Tapi kalau kita sharing, siapa tahu dia bisa menambah pengalaman. Setelah itu bisa bisa kita terapkan sehingga kita bisa menjadi lebih baik secara bersama-sama. Oke, ini bagian bilah yang belum dibersihkan. Ini bagian bilah yang sudah dibersihkan. Ya, ini yang sudah dibersihkan, ini yang belum dibersihkan. Bagian sini sudah, sekarang tinggal bagian baliknya. Kita berikan lagi sabun. Lagi-lagi saya jelaskan, sabunnya terserah
mau pakai sabun merek apa, mau pakai Rediso oke, boleh juga. Yang penting jangan backlink dan lain-lainnya, karena itu malah dia bisa menimbulkan karat. Kalau dia jenis-jenis seperti itu, backlink, itu bisa menimbulkan karat, bercak kuning dia nanti. Jangan sangka ini baju putih lagi pakai pemutih. Oke, terus dinikmati, dibersihkan dari ujung ke ujung, dari sudut ke sudut. Tantangannya ini lumayan cukup sulit karena ini jenis bilah yang memiliki sudut nunggal, memiliki sudut yang lumayan cukup besar. Cuman untungnya dia sudutnya cuma satu, sudut nunggal. Kalau dia 3 lumayan cukup rumit, dia banyak lekukan-lekukan. Di lekuk-lekukan ini kita sikat terus. Kalau di Makassar ada namanya matopa, kalau di Lampung namanya belimau. Cuman itu lumayan cukup lama ya kita membersihkannya, karena dia murni menggunakan ini, tidak menggunakan sikat tapi menggunakan jeruk, namanya matopang, atau kalau di Lampung belimau. Limau itu jeruk. Ini kita memakai cara cepat, namun ngambang kita bersihkannya secara ngambang supaya tidak merusak bilah dari pusaka ini. Oke, sekali lagi kita bersihkan pelan-pelan dari ujung ke ujung. Di pangkal bilahnya masih ada beberapa yang kotor ya. Kalau yang video sebelum ini itu kita merawat supaya tidak berdebu. Jadi debu itu rawan sekali menimbulkan bercak karat. Kalau ini kita coba menghilangkan karatnya. Jadi yang pertama itu direndam dulu selama 15 menit memakai rendaman kelapa, air kelapa ataupun citrun. Citrun itu soda kue, kawan-kawan. Setelah itu kita bersihkan menggunakan sabun colek, terserah mau sabun merek apa, ataupun menggunakan Rediso, ataupun yang lebih ekstrim lagi ada yang berani menggunakan soda api. Jadi terserah mau pakai yang mana. Kalau kita lebih memilih sabun colek. Ujung bilah ini biasanya sering sekali selip pada saat membersihkan. Pelan-pelan, karena ini bentuk bilahnya sangat-sangat bagus ya, masih utuh. Terus pelan-pelan. Bersihkan lagi. Setelah bersih ya, bersih, kiri kanannya sudah bersih, baru kita atasnya, punggung bilahnya, kita hajar lagi pakai sabun. Bismillah.
dagunya, jangan lupa. Asik nih teman-teman bersihinnya. Jadi ada yang berbicara kalau ngebersihin kayak gini tidak menghargai pusaka. Justru menurut saya menghargai pusaka peninggalan nenek moyang itu ya dibersihkan seperti ini, supaya pusaka peninggalan nenek moyang kita itu tetap lestari, terjaga utuh, tanpa ada karat dan lain-lain. Cuman kalau yang dimaksud adalah harus pakai kembang dan lain-lain, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi menurut saya pribadi, bentuk cinta kita terhadap sesuatu hal itu adalah menjaganya, merawatnya, supaya dia tetap lestari dan dia tidak rusak. Rusaknya bilah, rusaknya pusaka adalah karena karat. Setelah dibersihkan, setelah semua kita yakin bersih dari karat, kita langsung lap kering ya. Gunakan lap yang memang dia meresap. Gunakan lap yang meresap air sehingga dia airnya kering. Sembari mengelap, sembari diperhatikan ya, bilahnya bagian mana saja yang dia masih ada masih ada karatnya. Kalau sudah tidak berkarat lagi dan sudah bisa dipastikan kering, sudah cukup dilapnya. Nah, ini dia penampakannya sahabat bilah Nusantara sekalian. Ini ya, ini tampak sebelah sini, tampak sebelah sini, dan ini adalah tampak punggungnya. Ini kiningnya. Mantap. Kita lanjut. Setelah ini kita lanjut dengan menggunakan jeruk. Kita lanjut menggunakan jeruk, namun ini posisi hujan, jadi mohon maaf jikalau sedikit berisik. Jeruknya kita belah dulu menggunakan pisau ya. Kita lanjut menggunakan jeruk, namanya belimau atau matopang. Hujan sudah mulai turun, jadi mohon maaf jikalau dia sedikit berisik. Kita belah-belah jeruknya. Lagi-lagi kita menggunakan jeruk nipis, terserah kawan-kawan menggunakan jeruk apa. Boleh jeruk nipis, boleh jeruk apa lagi, jeruk lemon boleh.